Ini sekedar untuk informasi, untuk menambah referensi literasi untuk yang sudah maraksuan. Kemarin sempat kita kumpulkan, kita telusuri apa saja ilmu-ilmu yang pernah dikuasai oleh beliau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Itu banyak sekali ilmunya ya Jaya Kawijayan itu, sehingga kalau nggak kita catat itu lupa. Kalau kita rangkum, berhasil kita rangkum itu, beliau pernah belajar ilmu Jaya Kawijayan, Kasekten dan lain-lain itu dari berbagai macam perguruan dan olah kanuragan. Misalnya yang pertama itu lembu sekilan, itu ilmu Mahapatih Gajah Mada yang jarang dituruni oleh orang-orang berikutnya. Nah, ini Mas Karebet ini mendapatkan ilmu dari Ki Ageng Kebo Kanigoro, dari Pak D-nya itu mendapatkan lunturan warisan ilmu lembu sekilan dari Mahapatih Gajah Mada aslinya. Juga belajar kepada Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Nis dalam kecepatan olah kanuragan, kasekten dalam hal kecepatan dan tahan terhadap api, sehingga mampu menangkap petir seperti Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis. Terus kemudian Aji Tapa Angin. Nah, beliau pernah berguru di perguruan Baurekso yang ada di Korowelang, itu kalau sekarang yang di daerah Tegal, Pekalongan sana. Kemudian ilmu sirep Megananda itu dari Padepokan Randu Tunggal, itu ada gua di daerah pantai selatan sana dari Segoro Kidul. Kemudian ilmu Senggoro Macan. Nah, ini dari perguruan Buyut Kelut. Jadi ada di lereng Gunung Kelut itu ada perguruan yang memiliki ilmu andalan, yaitu ilmu Senggoro Macan. Kemudian ilmu welut putih beliau juga menguasai, yang menjadi sulit untuk ditangkap gitu kan. Terus ilmu Trisulomane itu dari Panembahan Gunung Lawu, dari Ronggolawe juga. Trisulomane itu tangannya bisa menjadi 3 itu seolah dengan kecepatan yang tinggi. Beliau ini yang luar biasa ini adalah ketika berguru kepada alam, jadi beliau bisa secara mandiri itu untuk menyerap energi alam, yaitu sebagai salah satu contohnya itu Aji Hasto Dahono. Hasto itu tangan, Dahono itu api. Nah, itu yang bisa untuk membakar lawan-lawannya, bahkan bisa untuk melawan ilmu panglebur jagat yang dikuasai Arya Penangsang. Tuh, kalau Joko Tingkir atau Mas Karebet itu memiliki ilmu lembu sekilan sehingga tidak bisa tersentuh senjata tajam atau pusaka dan lain-lain. Kalau di Arya Penangsang itu memiliki ilmu Tameng Wojo. Nah, ini dulu pernah beradu pada saat terjadi kemelut di tahta kerajaan Demak sepeninggal Sultan Trenggono. Dan ini sebenarnya sesuai dengan serat Sabdo Palon ya sebenarnya. Kalau nanti keturunan dari garis Raden Patah Putri Cempo itu hanya 3, yaitu Raden Patah, Adipati Unus, dan yang terakhir Sultan Trenggono. Itu terjadi benar. Dan nanti akan beralih ke Lajer Putri dari Prabu Brawijaya V, tapi yang dari jalur garis putri dari Ratu Pembayun Putri Prabu Brawijaya V atau bernama Dewi Asmoyawati, itu turun sampai ini Ki Ageng Kebo Kanigoro, Ki Ageng Kebo Kanigoro, Ki Ageng Kebo Kenongo, kemudian Sultan Hadiwijaya. Nah, kemudian setelah itu maka akan muncul Majapahit zaman anyar dari Trah atau dari Lajer Kakung, yaitu dari Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan sebagai menantu Ki Ageng Tarub dan bidodari Dewi Nawangwulan. Kemudian Bondan Kejawan punya istri Dewi Nawangsih, putri satu-satunya Ki Ageng Tarub dan Dewi Nawangwulan. Ke bawah lagi Ki Ageng Getas Pandowo, terus Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, Ki Ageng Pemanan, dan kemudian Danang Sutawijaya yang kemudian menjadi raja yang berjuluk atau bernama Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, itu hanya kembali ke Lajer Kakung atau jalur laki-laki.
dan itu semua sudah terjadi. Maka kalau ditanya Majapahit zaman anyar yang dimaksud dalam serat Sabdo Palon itu ya Mataram itu. Mataram yang cikal bakalnya Mataram itu kan Kanjeng Panembahan Senopati yang berdiri di Kota Gede itu, di Alas Mentawai yang sekarang jadi Pasarean Agung Kota Gede itu. Nah kemudian mekar menjadi 4, 2 di wilayah Kartosuro yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran, 2 lagi di wilayah Kasultanan Jogja yaitu Kasultanan Jogja dan Pakualaman Jogja. Jadi menjadi 4 sampai sekarang. Begitulah ceritanya dari alur sejarah secara garis besar biar mudah dipahami. Ini soal Aji Sirup Megonondo ini juga dulu pernah kita diajarkan, dan ternyata kalau kita coba memang lumayan, kalau lebih sering dipraktekkan nanti akan makin tajam itu untuk menyirap gitu. Jadi ketika ilmu itu kita pakai, nanti orang segini itu terus tahu-tahu hanya kurang dari 20 menit nanti tertidur pulas semua. Arti kapak-kapake sakar pengen ya, arti eret-eret apa arti ide apa mulutnya arti seni kopi itu ya apa-apa iya. Itu kena Senggoro Macan ada, karena di sini ada Sultan Hadiwijaya itu kan menguasai ilmu Senggoro Macan yang dulu pernah untuk mengalahkan macan gembong yang sebesar sapi ketika Mas Karebet yang waktu itu masih menjadi abdi dalem, tapi diajak berburu di hutan Prawoto oleh Sultan Trenggono. Nah waktu berburu itu Sultan Trenggono dan para Nayaka Praja, terutama prajurit Wirotamtomo atau pengawal raja, itu diserang harimau gembong. Nah yang bisa mengalahkan itu Sultan Hadiwijaya yang waktu itu masih jadi abdi dalem dan namanya ya Mas Karebet. Nah waktu itu beliau bisa mengalahkan macan gembong itu karena diperintah oleh Sultan Trenggono, kalau kamu bisa mengalahkan, kalahkan tapi hidup-hidup. Kalau mengalahkan macannya mati itu lebih mudah. Nah ini kan sulit. Akhirnya Sultan Hadiwijaya masuk ke gerumbul tempat di mana macan gembong itu mengendap-endap mau ngobrak-abrik para ini rombongannya Sultan Trenggono. Sultan Mas Karebet langsung lompat masuk ke gerumbul itu dan terjadilah pergumulan perkelahian dengan macan gembong. Nah, yang mengagetkan Sultan Trenggono ketika mendengar suara auman harimau, tetapi itu bukan, yakin itu bukan suara harimau gembongnya itu, tapi itu pasti suara Mas Karebet. Dan macan gembongnya tiba-tiba melemah, terus lemas, dan akhirnya itu tadi dipukul hanya sampai pingsan saja. Terus anak itu kan punya anak kecil-kecil, punya gogor. Itu gogornya diambil dari semak belukar untuk membuktikan bahwa induknya yaitu macan gembong yang gede banget itu sudah bisa dibuat pingsan. Itu ilmu Senggoro Macan itu ya ada suaranya begitu. Nah, ini kalau ilmu Senggoro Macan itu kan dari eyange mami itu kan ada yang dulu menjadi driver kereta kencana atau keneknya kereta kencana Sinuwun HB8. Nah itu ya punya ilmu Senggoro Macan juga, punya ilmu pamacan yang bisa merubah diri menjadi macan ketika berburu tidak mendapatkan macan hidup. Nanti yang pura-pura jadi macan eyangnya mami. Nah, nanti setelah sampai di keraton panggil istrinya untuk ke keraton, nanti dipukul pakai kemoceng harimaunya itu. Begitu dipukul pakai kemoceng, 3 kali jumpir balik lompat, udah jadi Mbah Kakungnya mami, namanya ya Raden Bekel Ratadigda yang makamnya di Pakuncen.